Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, di video ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa itu NVIDIA DLSS. Karena mungkin banyak teman-teman juga yang masih bingung NVIDIA DLSS itu sebenarnya apa sih. Dan baru-baru ini AMD juga merilis saingannya, yaitu adalah AMD FSR. Nah, banyak juga yang request, Bang tolong dong bahas AMD FSR. Nah, sebelum kita bahas FSR, kita akan coba bahas mengenai DLSS ini dari berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan apa yang saya pelajari. Dan saya akan coba jelaskan secara rinci ya, dan berulang-ulang. Semoga di video ini teman-teman bisa mengerti. Jadi tolong video ini ditonton sampai habis ya. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. DLSS atau Deep Learning Super Sampling adalah salah satu metode super sampling berbasiskan Artificial Intelligence atau AI. Sebelum kita masuk ke pembahasan DLSS-nya, di sini saya mau coba sedikit membahas perkembangan metode super sampling sejak zaman dulu. Dulu, metode super sampling ini pada dasarnya digunakan untuk menghilangkan jegis. Jegis sendiri adalah garis-garis kasar yang berada di pinggiran objek atau karakter pada sebuah gambar atau visual. Kita bisa lihat di sini terdapat garis-garis kasar di sudut objek. Nah, inilah yang disebut sebagai jegis. Pada sebuah game, jegis ini bisa diminimalisir dengan dua cara, yaitu adalah menaikkan resolusi atau mengaktifkan anti-aliasing. Sebelum era DLSS, kita sering menjumpai berbagai metode anti-aliasing super sampling seperti MSAA, SSAA, FXAA, dan yang paling sering kita lihat di zaman sekarang adalah TAA. Dengan metode anti-aliasing ini, kita bisa meminimalisir jegis dan dapat membuat gambar lebih mulus dan detail. Namun, terdapat konsekuensi yang mesti kita terima, yaitu adalah menurunnya jumlah FPS atau frame per second. Metode super sampling seperti ini tentu menguras performa VGA card, sehingga FPS dalam game pun ikut menurun. Begitu pula jika kita menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Nah, di tahun 2018, NVIDIA merilis DLSS, di mana fitur ini adalah evolusi atau pembaharuan dari metode super sampling yang selama ini kita kenal. DLSS tak hanya dapat menghilangkan jegis dan membuat gambar lebih detail, tapi DLSS juga bisa menambah performa FPS di dalam game. Pada dasarnya, teknik DLSS ini hampir sama dengan MSAA ataupun SSAA, namun bedanya pada DLSS ini menggunakan bantuan dari AI. Bisa kita lihat dalam game Call of Duty Warzone ini, di sini kita akan menggunakan dua settingan grafik. Yang kiri adalah resolusi 4K settingan grafik ultra ray tracing aktif, dan yang kanan adalah 4K ultra ray tracing aktif dan DLSS-nya aktif dengan settingan quality. Bisa dilihat resolusi 4K natif dan 4K DLSS ternyata menghasilkan jumlah FPS yang sangat jauh berbeda. 4K natif atau 4K murni ini hanya dapat di sekitar 67 FPS, sedangkan 4K DLSS bisa mencapai 87 FPS. Bedanya lebih dari 20 FPS. Kenapa bisa begitu? Hal ini dikarenakan DLSS sebenarnya menggunakan resolusi yang lebih rendah, yaitu adalah 1440p yang kemudian di-upscale ke 4K. Tapi upscale di sini tidak sembarang upscale. Upscale di sini sudah menggunakan komputasi AI. AI tersebut akan merekonstruksi gambar yang di-upscale tersebut supaya terlihat lebih detail, menyerupai, atau bahkan lebih tajam dibandingkan resolusi 4K natifnya. Jadi, AI ini telah dilatih atau di-training untuk mempelajari grafik sebuah game di resolusi yang lebih tinggi. Si AI ini ibaratnya tuh udah sering banget melihat grafik dengan detail yang sangat bagus pada sebuah game. Kemudian dengan ilmunya tersebut, si AI ini akan memperbaiki atau mempercantik grafik sebuah game di resolusi yang lebih rendah, sehingga akan tampak cantik seperti yang ada di resolusi tinggi. Itulah sebabnya kenapa game dengan DLSS aktif walau sama-sama di 4K, namun FPS-nya bisa jauh lebih tinggi. Karena pada dasarnya, resolusi yang digunakan bukanlah 4K murni, melainkan resolusi rendah yang di-upscale dan dipercantik menggunakan teknologi AI. Oke, kita akan cek sekali lagi di game Call of Duty Warzone. Di sini kita menjalankan game dengan resolusi 4K natif, settingan ultra mentok kanan, plus ray tracing-nya on juga.
RTX 3070 sebenarnya mampu menjalankan game ini dengan sangat baik di resolusi 4K dan ray tracing aktif. Kita bisa dapat rata-rata di atas 60 FPS. Ya, ini udah keren banget dan udah cukup playable sebenarnya. Nah, jika kita nyalain DLSS-nya ke DLSS Quality, rata-rata FPS-nya tuh bertambah menjadi di atas 80 FPS. Yang sebelah kiri adalah 4K native dan yang sebelah kanan adalah 4K DLSS Quality. Nah, yang menarik di sini adalah walau DLSS sebenarnya bukan 4K murni, tapi secara kasat mata saya pribadi tidak menemukan adanya perbedaan kualitas grafik di antara keduanya. Saya baru bisa melihat ada sedikit penurunan detail jika kita zoom gambarnya. Bisa kita lihat bahwa 4K native memiliki detail yang sedikit lebih baik karena memang pure memiliki 3840 x 2160 pixel. Kalau kita kalikan, akan ada lebih dari 8 juta pixel dalam satu frame di resolusi 4K ini. Sedangkan 4K DLSS Quality sebenarnya adalah resolusi 2560 x 1440 pixel yang di-upscale ke 4K. Jadi kalau kita kalikan, jumlah pixelnya tidak sebanyak resolusi 4K native ataupun 4K murni. Namun, berkat teknologi AI, 4K DLSS ini benar-benar nampak menyerupai 4K yang native. Jadi, si AI ini akan melakukan enhancement dalam level of detail sehingga gambarnya benar-benar terlihat seperti 4K murni yang memiliki jumlah pixel jauh lebih banyak. Oh ya, sejak DLSS versi 2.0, DLSS memiliki 3 mode pilihan, yaitu adalah DLSS Quality, DLSS Balance, dan DLSS Performance Mode. Jika kita menggunakan resolusi 4K, DLSS Quality adalah 2 kali upscale atau di-render menggunakan resolusi 2560 x 1440p yang kemudian di-upscale ke 4K. DLSS Balance adalah 3 kali upscale dan DLSS Performance adalah 4 kali upscale atau di-render menggunakan resolusi Full HD 1080p kemudian di-upscale ke 4K. Sehingga jika kita gunakan settingan 4K DLSS Performance, FPS yang kita dapatkan pun akan jauh lebih tinggi dikarenakan sebenarnya game ini dirender di resolusi Full HD 1080p saja yang kemudian di-upscale 4 kali ke 4K dan dipercantik atau dipertajam detailnya dengan bantuan AI. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat graphic card Nvidia bisa secanggih itu? Ya, sejak tahun 2018, Nvidia merilis graphic card kelas RTX series, yaitu adalah RTX 20 series, dan saat ini sudah ada generasi keduanya, yaitu adalah RTX 30 series. Bedanya dengan seri GTX yang dulu kita kenal, di seri RTX ini, Nvidia menambahkan 2 dedicated core baru selain CUDA core, yaitu adalah RT Core dan Tensor Core. RT Core untuk mengakselerasi proses ray tracing dan Tensor Core untuk mengakselerasi komputasi AI. Seri GTX sebenarnya bisa-bisa aja memproses ray tracing ataupun AI, namun tidak sebaik seri RTX yang memang punya unit khusus tersendiri. Seluruh proses AI rendering tersebut dapat terlaksana juga berkat AI yang terus ditraining dan dilatih di dalam superkomputer yang ada di kantor pusatnya Nvidia. So, pengembangan mengenai DLSS ini akan terus berlanjut dan akan semakin baik implementasinya dari hari ke hari. Jadi, jangan lupa buat teman-teman untuk selalu update driver VGA kita karena hasil pengembangan AI melalui DLSS ini diimplementasikan melalui driver Nvidia yang terbaru. Oke, kesimpulannya ada beberapa poin yang mesti teman-teman perhatikan. Yang pertama itu DLSS adalah evolusi, adalah pembaharuan dari metode super sampling anti-aliasing yang selama ini kita kenal seperti SSAA, FXAA, MSAA, ataupun TAA. DLSS ini adalah evolusinya, namun bedanya DLSS menggunakan komputasi AI, sehingga gambarnya bisa tampil lebih cantik tanpa harus mengorbankan performa FPS atau performa dari VGA card. Bahkan bisa lebih performa FPS-nya. Kemudian yang kedua adalah update dari DLSS ini tertuang dalam driver. Jadi AI yang di-training ya, AI yang di-training di servernya Nvidia, di superkomputer yang ada di markasnya Nvidia, itu akan tertuang melalui update driver. Jadi teman-teman harus sering-sering update driver supaya DLSS-nya tuh makin bagus ya dari hari ke hari. Jadi kita update dari DLSS itu tertuang melalui driver. So, di sini Nvidia benar-benar melakukan investasi secara besar-besaran, mulai dari menambahkan dedicated core baru dalam Nvidia RTX, yaitu adalah Tensor Core,
kemudian mempersiapkan superkomputer untuk melatih AI-nya yang ada di servernya NVIDIA, di markasnya NVIDIA. Kemudian NVIDIA juga melakukan kerjasama dengan developer game. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai NVIDIA DLSS. Selanjutnya kita akan bahas mengenai AMD FSR. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk dukung terus kami, channel 11 Hardware, follow Instagram kami di @11.hardware. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.